Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bermi, pengurus jamaah muawanah, Bapak penghulu, Bapak Kalim, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus sarai lingkungan Dasangres tengah niki lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita wali majelis niki dengan kita bermunajah, berdoa, rendahkan hati jiwa kita seraya memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, baik urusan dunia terutama akhirat, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'al qulubana zahidatan fid dunya wa raghibatan fil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya walillahi darman qala, dan bagi Allah sebaik-baik orang yang berkata. Dari ketika ada seorang yang mengutip nasihat atas dasar lillah karena Allah, maka itulah kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat yang baik. Wa qad asaba ra'yuhu aina sawabi man istashara aqlahu fi kulli babi. Dan sungguhnya benar atau tepat ra'yuhu pendapatnya aina sawabi, yakni dengan sebenar-benar pendapat. Man istashara aqlahu, orang yang meminta pendapat aklahu akan akalnya fi kulli babi, pada setiap bab. Dalam kalimat syair niki bahwa dikatakan sungguh tepat ketika ada satu pendapat yang diperoleh dari petunjuk akalnya. Setiap urusan, segala ruang pendapat, ketika diminta petunjuk kepada akalnya, maka hasilnya akan mendatangkan kebaikan. Namun sebaliknya, ketika suatu keinginan, pendapat tapi diambil dari sumber hawa nafsu, maka sebaliknya yang akan dia dapatkan sebuah kehancuran. Misal contoh, arah sopok dengan mengucapkan kalimat-kalimat menghina kita, maka ketika kita minta petunjuk kepada akal, maka akal berkata sabar. Berbeda dengan kita minta kepada hawa nafsu,
maka pasti hawa nafsu akan berkata lawan saja, balas, segera hendak kalah. Nah, sehingga muncullah perkelahian, muncullah permusuhan dan seterusnya. Atau contoh lain, ketika ada seorang yang ingin mencari pasangan, maka akal menuntunnya carilah pasangan, lihat dari akhlaknya, dari pakaiannya, dari agamanya, dari keturunannya, ya. Tetapi kalau dari hawa nafsu, sesain pokon sa ingas, ya, pokon sa solah ruwe. Inilah ketika ada suatu keinginan, pendapat, ketika dia bermusyawarah atau meminta pendapat kepada akalnya, maka asobah, ya, dia mendapatkan sebuah kebenaran, kebaikan. Tapi sebaliknya, jika yang ia minta petunjuk lewat hawa nafsunya, maka yang ada hanya keburukan, kesengsaraan. Selanjutnya, wa qad ra'a annal hawa mahma yujib yad'u ila su'il awaqibi wal iqabi. Dan sungguhnya ia telah melihat, jadi orang yang bijak yang selalu mengarahkan keinginannya kepada akalnya, ya, tentu akal yang nabi istilah naniki berada di bawah nilai-nilai agama, mendapatkan cahaya ilahi, maka akalnya akan menuntunnya. Dan sungguh ia melihat, ya, bahwa hawa nafsu itu mahma yujib, ya, bagaimanapun diikuti, ya, seandainya pun hawa nafsu ini akan selalu diikuti, ya, yadu ila suil awaqibi, pasti mengajak kepada keburukan al-awaqib, yakni seburuk-buruk kesudahan, wal iqabi dan siksa, ya. Artinya seandainya ikuti keinginan hawa nafsu, maka pasti ujung-ujungnya akan mendatangkan seburuk-buruk kesudahan. Bahasa baru, ketika dia ikuti hawa nafsu, pasti yang muncul perkara-perkara lengi, ya, yang tidak kita inginkan, permusuhan, perkelahian dan seterusnya. Wal iqab, tentu akhirnya akan mendapatkan siksa. Wa ansada akhar, idza syi'ta an tahza wa anta bulughal muna fala tus'idin nafsal muti'ata lil hawa. Apabila engkau berkehendak bahwa engkau memperoleh, artinya memperoleh kemuliaan, memperoleh kebahagiaan, wa anta bulughal muna, dan engkau ingin sampai kepada suatu cita-cita, saya sak mele mendapatkan kemuliaan sampai kepada cita-cita, fala tus'idin nafsal muti'ata lil hawa, maka janganlah engkau menuruti atau mempersenangkan nafsu, ya, yang selalu mengikuti hawa, keinginan-keinginan, syahwat-syahwat kepada keburukan. Sesak mele mulia, terutama di sisi Allah, terwujudnya cita-cita yang mulia di sisi Allah, maka jangan memperturuti hawa nafsu. Wa khalib biha, sebaliknya lawan, hawa nafsu itu. Apa yang diinginkan hawa nafsu, lakukan sebaliknya, an muqtadi syahwatiha, terhadap kecenderungan syahwatnya. Kecenderungan syahwat tentu lebih kepada perkara-perkara yang jauh dari nilai-nilai agama, maka khalib biha, lawan, tentang ia. Sebab di dalam Al-Quran Allah sudah berikan isyarah, kebanyakan manusia lebih mengikuti keburukan daripada kebaikan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri yang pelunggu sami, Allah bekali dengan dua sifat. Pertama fujur dan yang kedua takwa.
Yang pertama disebut sifat pujur. Nabi kenan pujur sifat saklengi, baru sifat tak, menunjukkan bahwa lebih banyak orang memiliki sifat pujur daripada tak. Oleh karena manusia niki pasti ada dua sifat yang bertolak belakang niki, maka seburuk-buruk manusia pasti arak sisi solah, dan sebalik sesolah-solah manusia pasti arak tok lengi. Maka jangan sampai ketika kita melihat seorang melakukan maksiat langsung kita ponis, oh inilah manusia dia narak kebaikan, jahat doh, neraka, jangan. Sebab bisa jadi kita melihat dia melakukan keburukan saat kita berjumpa dengannya. Mungkin dia melakukan kebaikan yang tidak kita tahu kapan dan di mana. Maka banyak dikisahkan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah, ada orang yang membunuh tetapi saat akhir hayatnya meninggal husnul khotimah. Ada orang yang ahli maksiat, pelacur dan seterusnya, gara-gara dia melakukan suatu kebaikan Allah berikan petunjuk, Allah mudahkan ia bertobat, akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan dikisahkan dalam hadis-hadis yang lain, ada ahli ibadah ternyata dibalikkan oleh Allah, akhir hayatnya menjadi su'ul khatimah. Ini wallahu a'lam. Maka kita tak tahu akhir hayat kita mati di mana, seperti apa kematian kita, tapi kita yakin Allah memberikan janji dan Allah pasti akan memberikan janjinya sesuai apa yang dijanjikan. Seandainya solah biasa menggawe, insyaallah solah akhir hayat. Nah niki, maka mudah-mudahan dengan asbab tradisi kebiasaan solah setiap malam niki, lisan kita selalu berzikir, hati kita mulai sedikit demi sedikit kita sucikan, seperti sampun terbahas, kita sucikan dari ummahatul khotoya, induk-induk segala keburukan, mulai dari sifat al-kibr, yakni sifat sombong, al-hasad, sifat dengki, al-hirs, sifat rakus, dan seterusnya sampun terbahas ya dalam kitab niki. Kesucian fisik kita, tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita gerakkan, arah proses riyadah, arah proses nabi istilah mujahadah, kita berjuang. Malam makin setiap malam mai istirahat, lagi malam minggu bersaing kanca beberapa meter langan tempat niki. Nah, kita hadir di tempat niki untuk kita kumpul berzikir. Tentu mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat tentu untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, dan kebaikan tempat-tempat yang kita tempati majelis khalq. Wa iyyaka an tahfila biman dhalla aw gawa. Dan peliharalah dirimu, bahwasanya engkau peduli, biman dhalla, dengan orang yang sesat, au gawa, atau mengikuti nafsu. Jaga dirimu, ndak terbaik mementingkan, memperdulikan atau peduli terhadap orang yang nabi istilah niki selalu mengikuti, menuruti hawa nafsu. Wada'ha wa mil tad'u ilaihi fa innaha la amaratun bisu'i min hammin aw madah. Dan tinggalkanlah keinginan-keinginan hawa nafsu, wamil, dan berpalinglah, tad'u ilaihi, di mana nafsu itu mengajak kepada amarah bisu, terutama nafsu amarah bisu yang mengarahkan kepada keburukan-keburukan. Nafsu niki arak teparan nafsu lawamah, arak teparan nafsu mulhimah atau mulhamah,
arak teparan nafsu mutmainnah, arak teparan nafsu radiyah mardiyah, nggih. Dan tentu yang buruk niki adalah amarah bisu. Nikilah harus kita tinggalkan, harus kita berpaling dari nafsu ini. Min hammin au madah, dari hamin, yakni keinginan, cita-cita ataupun perbuatan-perbuatan yang di dalamnya nafsu amarah bisu, baik berupa keinginan-keinginan, harapan, cita-cita atau perbuatan. La'allaka intanju minan nari, semoga engkau selamat dari neraka. Ya, tentu dengan meninggalkan nafsu amarah bisu, mudah-mudahan engkau terbebas dari api neraka. Innaha, sungguhnya api neraka itu laqati'atul am'ai niza'ahu syawah. Okay. Sungguh di dalam api neraka itu qati'atul am'a, yakni memutus am'a, isi-isi dalam perut, usus. Okay. Ya, dalam api neraka niki saking pedihnya siksaannya memutus bagian-bagian anggota tubuh dalam perut, usus-usus. Okay. Niza'uhu asyawa, mencabiknya, mencabutnya, ya, napi searak di luar tubuh. Kalau am'a niki di dalam, sedangkan asyawa niki bagian tubuh, bagian luar, kulitnya, dagingnya. Barasa sampun terbahas beberapa waktu sak sampun liwat, okay. Saking gatal kulit digaruk, ya, menyebabkan dagingnya lepas, terlihat tulang belulangnya. Ini salah satu dari bentuk penyiksaan di akhirat. Wa min mansurihim, dan diantara kalam-kalam hikmah dari para ulama ahli hikmah, ya. Tentu kita butuh kalimat-kalimat nasihat dari orang-orang yang hatinya bersih. Jadi kalimat-kalimat yang kita baca niki tentu bersumber dari lisan orang-orang yang hatinya bersih. Dan mungkin kalimat indah niki keluar dari hati yang kotor. Okay. Al-hawa markabun zamimun. Ya. Adapun hawa nafsu itu adalah kendaraan yang zamim, hina atau tercela. Ya. Tentu kita butuh alat untuk sampai kepada tujuan. Nah, untuk bisa sampai kepada tujuan yang benar, tentu gunakanlah kendaraan yang diberi petunjuk oleh Allah, kebaikan, ya, nilai-nilai agama, mengikuti petunjuk, mengikuti Al-Quran, hadis. Nah, sebaliknya ada kendaraan yang mengantar kepada seburuk-buruk tempat, yakni kesudahan, yakni hawa nafsu. Ya. Yasiru bika fi zulumatil fitan. Ya. Yasiru bika, yakni memperjalankan engkau, ya, yakni dengan hawa nafsu itu memberi jalan kepadamu atau membawa engkau fi zulumatil fitan, pada kegelapan-kegelapan fitnah. Okay. Ketika kita mengendarai kendaraan bernama hawa nafsu, yang muncul akan ada fitan, bencana-bencana, fitnah-fitnah. Okay. Ada orang yang menuruti hawa nafsu, pasti yang dia lakukan keburukan-keburukan, sehingga muncullah fitnah-fitnah. Okay. Wa martaun wahimun, dan hawa nafsu itu seperti padang yang berbahaya, padang rumput. Kalau kita melihat padang dengan begitu luas, sangat indah, deman-deman kedeh, okay. Deman berjorak-jorak, tetapi di situ ada bahaya-bahaya. Bisa jadi ada serigala, bisa jadi ada ular. Okay. Yuqaiduka fi mawatinil mihan, yang menjatuhkan engkau pada tempat-tempat al-mihan, yakni bencana-bencana. Ya.
fala tahmilannaka syahwatun nafsi, maka janganlah ya syahwat nafsu itu mendorong engkau ala rukubil mazammat, ya, terhadap kendaraan-kendaraan tercela atau menempuh ya al-mazammat, perkara yang tidak baik atau yang tercela. Wal qu'udi fi mawatinil khati'ah, dan duduk ya, di tempat-tempat yang penuh dengan dosa, kesalahan. Ya. Kila dikatakan li ba'dihim kepada sebagian mereka, lau tazawwajta, ya. Lau tazawwajta, bagaimana engkau jika engkau menikah? Qala, ia berkata, lau qadartu, jikalau aku mampu an utallika nafsi, ya, bahwasanya aku bercerai terhadap diriku, la talaqtuha, ya, sungguh aku akan bercerai dengan jiwaku. Niki seandainya pun aku bisa menceraikan jiwaku, yakni dengan segala keinginan-keinginan dalam diriku, maka aku akan penuhi, ya. Wa ansid, dan aku bernasid atau ansyadah, ya, tajarrat minad dunya fa innaka innama saqatta ila dunya wa anta mujarradun, ya. Tajarrat minad dunya, lepaskan, ya, sunyikan atau lepaskan ketergantungan engkau minad dunya, dari dunia. Kita hidup di dunia, butuh cara dunia, tapi jadikan dunia ini hanya sebatas wasilah saja, ya. Jadikanlah dunia ini hanya tempat kita bersinggah, jangan jadikan sebagai tempat tinggal, ya. Sekedar nyantok sementara. Ibarat kita mau pergi ke Cakra, melewati jalan, melewati jembatan, contoh jembatan rumah, ia lewati, ya. Nah, tentu searan melewati sekedar liwat doang, okay. Ni ndek deman lalu liwati jembatan bum momol bum piak balik bum dol, okay. Tersilik, okay. Nikilah gambaran dunia ibarat jembatan, sekedar liwat saja, tujuannya bukan di jembatan itu, okay. Dalam kalimat niki tajarrat minad dunia, lepaskanlah ketergantunganmu dari dunia. Fa innaka innama saqatta ila dunya, maka sungguhnya engkau jatuh ke dunia atau turun ke dunia, wa anta mujarradun, sedangkan engkau dalam keadaan mujarrad, yakni disunyikan, disepikan dari dunia itu, artinya dalam posisi telanjang, tidak membawa dunia. Ketika ada anak kecil lahir, dia tak membawa pakaian niki dunia, dia tak membawa harta benda, dia tak membawa perhiasan segala macam, murni bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka ketika engkau ingin kembali kepada Allah, meninggalkan dunia, usahakan jangan sampai membawa dunia, artinya di hatimu membawa kecintaan terhadap dunia. Bukan berarti kita tinggalkan dunia seutuhnya 100%, tidak, ya. Maksud jangan sampai hati kita terlalu cinta kepada dunia, sehingga kata Imam Al-Ghazali bahwa zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang melalaikan ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya naumun wal akhiratu yaqzatun. Dunia itu naumun, ya, ibarat seperti orang yang tidur, ya. Kita hidup elek bon dunia niki sebenarnya kita tinduk, ya. Dan di dalam tidur itu ada mimpi. Searan mimpi niki ndek nyate, ya. Kita makan enak ternyata tuwes ndek tetu, ya. Kita melakukan sesuatu, ternyata setelah kita bangun mimpi, okay. Seperti inilah hidup di dunia, percis seperti orang yang tidur, dia bermimpi, okay. Mau harta benda ngone-ngone kedu bubih, okay.
makin terkuat ingat serua tanpa ngone-ngone bu leyu ruh lutuh malik nggih. Makin umur selai tahun alhamdulillah kencang nggih. Anteh 40 tahun mulai kendor-kendor terus nggih. 60 tahun gigi noh betabek sikit-sikit. Bongkah tu nganget ngemet doang terus nggih. Penantang seru-seru. Telinga kedok-kedokan. Inilah gambaran. Maka dunia pasti akan kita lewati seperti itu. Ndeknya dua anteh besilah. Piran baik datang. Okay. Ndek makin lemak, ndek lemak boleh minggu mudi, ndek minggu mudi bulan mudi, ndek bulan mudi tahun mudi. Makin petang manah hol. Niki hol saat yang pimpin wah ke-10 niki. Ndek terasa. Banyak di antara jamaah kita yang tahun makin niki ternyata sudah tidak bersama kita. Mbelai ibu julu ngasih dari tidurnya. Nah kita masih tidur nih. Wal akhiratu yaqzah. Sedangkan akhirat niki adalah terjaga. Ayo tot ngasih. Ibarat tinduk niki diharap sampai sejam, piaran sejelo, apalagi tinduk seminggu, tinduk sebulan. Gambaran bahwa hidup di dunia niki ibarat tidur, isemendak. Pas kita bangun, nyampe tujuh ke negeri akhirat, iya bu, ngasih, nih, tentu kehidupan akhirat. Wal mutawassitu bainahuma al maut. Dan di antara dunia akhirat atau di antara tidur dan bangun niki itulah yang disebut dengan al-maut, yakni kematian. Ya. Wa nahnu fi isghasi ahlamin, ya, dan kita berada pada kekacauan mimpi-mimpi. Ya. Ibarat tadi dunia adalah tidur, maka di dalamnya macam impi-impi arasa solah arasa buruk. Nikilah gambaran hidup di dunia, ya, mimpi-mimpi yang kacau. Man nazara bi ainil hawa, barang siapa yang memandang dengan mata hawa nafsu, hara, ia bingung, ya. Wa man hakama alal hawa, dan siapa yang memberi hukum atau memberi nilai alal hawa atas dasar hawa nafsu, jaro, tentu ia zalim, ya. Wa man atolan nazara, dan siapa yang lama pandangannya, lam yudrikil goyah, dia tak akan dapati ujung. Walaysa li nazirin nihayah, dan tidak ada orang bagi orang yang memandang nihayah, ujung. Jadi kemilik niki nini saran berujung. Kalau keinginan niki didasari oleh hawa nafsu. Ibarat nafsu niki lemut turuti barak karena kocet merengek nangis tebing ni sepi bareh malik menu wa qala sallallahu, dan hadis baginda Rasulullah, khairu dinikum al-war'u. Niki bab selanjutnya. Dalam bab niki membahas tentang nafsu dan juga sifat zuhud atau war'. Sebaik-baik agama kalian al-wara'. Nabi kanan al-wara', yakni menjaga diri. Menjaga diri tentu dari perkara yang haram, jelas. Terus tingkatan saat kedua, menjaga diri dari yang subhah, masih samar apakah kanggu atau belum jelas subhat. Nah, terus menjaga diri dari perkara-perkara yang mubah, artinya yang nepi istilah niki tak ada gunanya. Seandainya pun tiang pelunggu sami berbicara tentang nepi pun, selama dek nara unsur-unsur gibah, dek nara unsur menyakiti orang, pokok ngeraos aniki mubah. Tapi orang yang warok, menjaga diri dari perkara-perkara mubah, lebih baik diam timbang sia-sia bicara. Tetapi Allah ketika merancang makhluknya bernama manusia, Allah sudah
berikan setel-setelan aplikasi lah, nggih. Ada makhluk yang Allah berikan ciri khas, yakni diberikan keinginan untuk bercerita, sehingga untuk bercerita butuh mengeluarkan kata-kata. Siapa nih? Yakni perempuan, okay. Dan diperkuat oleh penelitian bahwa perempuan itu lebih banyak bicaranya daripada laki-laki. Memang ketua dan terbukti apa-apa muni gitu. Sehingga diteliti perempuan dengan laki-laki, laki-laki dalam satu hari kurang lebih kata yang keluar dari mulutnya, lisannya kisaran 6.000 sampai 7.000 kata satu hari. Munah selesai bu sepi nu engkah tahu ngerawas luik lalu. Halamun nina dengan nina ibu-ibu 20.000 sampai 1.000. Itu jatah kalimat kata yang harus keluar. Namun dek mandeh ngeromun dengan pun. Sehingga ketika ada bapak ngobrol kepada mama, paling 5 menit 10 menit selesai urusan. Lagu ibu-ibu kanci ibu-ibu sejam dek mak selesai terus. 2 jam dek mak. Ini lah gambaran. Maka karena setel-setelan barak niki, maka turunlah hadis-hadis baginda Rasulullah untuk menanamkan sifat warok niki. Jangankan bicara yang benar, yang buruk, yang subhat saja tidak boleh, apalagi yang menjalankan nilai-nilai warok niki. Ndak penting, ndak usah bicara. Khairu dinikum al-warok. Qala sayyidul amali al-warok. Dalam sabda yang lain baginda Rasulullah menyampaikan raja amal itu adalah warok. Luik dengan pacu ibadah, luik dengan gawe amal soleh, ternyata raja amal niki warok. Jaga diri. Ayo sak sangka niki. Ndak man kena jaga diri dari pegawaian sia-sia. Mubah sia-sia ni lagu dijaga diri si sia-sia, apalagi sak haram. Bagi zaman makin ni ndak man kena jaga diri dari perkara sandiara manfaat sak haram dan bergelanyah. Menampakkan bahkan dengan nyata-nyata melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh lamun tenasihati haruan itu semprahkan. Inilah gambaran zaman akhir. Ketika melakukan kebaikan tenasihati, malah disalahkan. Tapi melakukan keburukan dipuji-puji dan juga dijaga, dibela-bela. Inilah zaman sudah tanda dunia niki sudah menua, tinggal kapan Allah perintahkan malaikat Israfil meniup trompet. Ketika ditiup trompet, selepuan mati makhluk-makhluk hidup. Karena apa? Karena saking tinju isi suara. Waqala, dan Nabi selanjutnya bersabda, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang memiliki sifat warok, jaga diri. Jadilah engkau a'badan nas, manusia yang paling baik ibadahnya. Karena sifat warok ini disebut oleh Nabi adalah raja amal. Seisa gawe kebaikan-kebaikan yang di dalamnya didasari dengan sifat warok, maka jadilah engkau manusia sepaling bagus ibadah. Wa kun qani'an takun askaran nas, dan jadilah engkau orang yang qanaah. Nabi kanan qanaah merasa cukup. Niki perkara-perkara searah ya dalam hati doang niki waro ile hati tak. Nabi anda qanaah ya dalam hati tak. Jadi inti hati ngaji temaki niki mbentan aden solah hati. Nggih. Lemon te solah fisik, dokter fisik leh. Nggih. Bentat solah jantung, dokter jantung. Bentat aden solah kulit, dokter kulit. Bentat solah hati, maka merujuk kepada kitab-kitab, terutama kitab-kitab tasawuf. Salah satunya dalam hadis ini,
Jadilah engkau qanaah, merasa cukup, dalam arti takun jadilah engkau askarona paling syukur manusia. Yo kembali orang yang qanaah ni menjadi manusia yang paling bersyukur sebab dia selalu merasa cukup. Okay. Jelo makin mau 10.000, alhamdulillah, ketimbang dek. Okay. Mau 100.000, alhamdulillah, lebih. Bahkan seandainya mau kepeng pun tetap syukur, alhamdulillah masih mau hidup. Okay. Seandainya pun sakit tetap alhamdulillah masih nyarak nyawa, sekadar sakit doang. Enggak namun wah mati bukan tahu. Alhamdulillah mati kah sengke milin tulak doang. Okay. Ikembek sebab sesoleh-soleh orang meskipun dia amal soleh bon dunia tercabut nyawa sedikit Allah, mereka ni ingin kembali ke dunia untuk meningkatkan kesolehannya, padahal wahi sangat soleh. Apalagi dengan ahli maksiat, santar tanya sal. Apalagi malik dengan kafir. Ketika tersebut dalam Quran, orang-orang kafir niki, mereka menuntut kepada pendeta-pendeta, kepada ustaz-ustaz, pendeta tolong. Apa jawab pendeta angkat bag dan tolong itu bayi ni paling julut je azab mana ya gara-gara sida layak sesat jari angkat pada pun berembek melin tulak jok baun dunia jangan melin berimah, jangan beribadah lalu dia waktu tutup dia cerita jatuh tulak. Seandainya pun bau tulak berarti selepuan saat ninggal jamaah hol niki han pecu hol gamak ndak na bypass bulan hol doang belu puluh malam belu puluh tempat adin bau tiap jelu baik pun ikembek karena tahu betapa nikmat, betapa mahal, betapa bernilai, berharga sekarang kebaikan-kebaikan, terutama berzikir kepada Allah. Dan yang tahu nikmatnya niki ketika dia sudah hilang nikmat hidup niki. Sering tiang sampean bun berharga nikmat sehat lemun telang sehat. Datang sakit niki iya bun beridap mahal sehat. Lemun masih sehat ditemani idap mahal. Termasuk nikmat masa muda ketika telang masa muda. Pas tetoak. Sila rata-rata niki di atas umur 60 beridaplah. Mahal searah nikmat masa muda si melet malik tulah lalu din bau kira-kira ini membentah ampoles ina mawat andin bau jam tulakan kekuatan barak laik umur 20 tahun selai tahun din bau Nabi anda hidup bon dunia niki ditemani hidup mahal bernilai anteh ketika datang kematian aye bun beridap kemahal nikmat hidup sehingga milin malik tulang ke dunia tapi ternyata tidak bisa mustahil. Maka mumpung masih sehat, mumpung masih segar, mumpung masih hidup, maka manfaatkan. Tidak nyesel lalu elek awon dunia apalagi lama elek akhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yakul lahu war'un bersabda baginda Rasulullah barang siapa yang tidak ada baginya sifat war' dalam atin diharap sifat yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, perkara yang subha, perkara-perkara yang sia-sia, yasudduhu an ma'siyatillah, yakni ia menahan dari maksiat kepada Allah. Idza khala apabila ia sendirian, lam ya'ba'illahu bi syai'in min ilmihi, Allah SWT tak akan perdulikan sedikit pun dari ilmunya. Artiin ketika ada orang den bo jaga diri, den tahu tahan diri dari maksiat kepada Allah, ketika dalam keadaan sendiri, lamun loe dengan tahu den beni gawe maksiat, bau tahan diri, nah tetap si dengar. Tapi saat dia sendiri, dia lupa bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha melihat,
Allah Maha mendengar. Ternyata di kesendiriannya itu dia tidak menjalankan waroknya, dia jaga diri. Dia melakukan maksiat, maka Allah tidak akan memperdulikannya sedikit pun dari ilmunya. Jerin seolah-olah dia narak manfaat, dia narak ilmu. Inilah dalam keyakinan kita, meyakini seyakin-yakinnya Allah selalu melihat kita. Qala Ibrahim bin Adham, az-zuhdu salah satu maqamat. Zuhud itu ada 3 maqamat, tingkatan-tingkatan. Yang pertama fazuhdu fardin, zuhud fardu. Nabi makna zuhud fardu wa huwa al-kafu anil maharib, yakni zuhud yang di dalamnya itu menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan, zina, jelas. Din bani. Terus Nabi dah mencuri, minum khamar, ini jelas-jelas doang ya dalam Al-Quran. Perkara-perkara haram bun tinggalan, niki disebut tingkatan paling bawah, tahu nih. Zuhudu fardin, ya, zuhud fardu. Yang kedua wa zuhudu salamatin, zuhud selamat. Contoh wa huwa tarku subhati. Zuhud yang tingkat kedua niki yang lebih tinggi, nomor 2 ranking, ya, yakni zuhud selamat. Wa huwa tarku subhat, yakni meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Artin subhat niki lemun sak haram jelas, ne sak halal jelas. Nah, di antara nabi halal dan haram ia tersebut dengan subhat, tapi dia tinggalkan. Misal contoh, arak pas datang hall, misal jauh masjid, nah jelas ndek jauh sandal misal, nah bu sadar, nek ndek kejauh sandal, bu ni arak sandal bun jauh, jelas sandal dengan wah niki haram. Niki lemun napi arang lemun bait berarti haram. Lagu ndek nekedu, maka dia termasuk zuhdi fardin, zuhud fardu. Dia meninggalkan perkara yang diharamkan. Jelas-jelas ndek jauh sandal dengan balik. Terus jauh sandal dengan balik, merek spion apa ran? Mas spion aran. Skiwai. Warna putih. Napasen selesai di arak ambil lagi. Bu arak lagu sandal le sebelah. Sang ia jaga penggantin, sang ia jaga. Ajarin antara ia jaga natun dia jaga. Niki subhat. Maka tingkatan yang kedua niki zuhdu salamah. Ndik subhat doang nih. Tinggalah daga kulit ndik bersandal. Niki. Terus yang ketiga wa zuhdu fadlin, yakni zuhud fadlin, zuhud yang utama. Nabi niki contoh wa huwa az-zuhdu fil jadali, yakni zuhud fil jadal, dalam berdebat, meninggalkan dalam berdebat. Debat untuk mencari sebuah kebenaran segala macam, lagu debat hari yang ketinggalan, ada pena, ada kenyedih. Niki perkara debat niki kan seolah masih kadang dibutuhkan, tapi dia tinggalkan. Niki tingkatan sak paling tinggi, zuhud fadlin. Atau contoh lain misal ne bicara misal ada ceritaan diri ini, pernah melakukan perjalanan, menceritakan diri ini, pernah memakan makanan haji sejuta misal, buaya penang baik dikembik karena dia menceritakan pengalaman pernah pergi ke suatu tempat, pernah makan makanan yang enak kepada orang yang denwah kelur sak mai-mai. Jadi nang pemalet dengan bun penang ngabai dia bercerita, maka dia sudah sampai di tingkatan sak tinggi nomor 3, yakni zuhdu fadlin, berzuhud terhadap sesuatu yang utama. Zuhud utama.
Wa hadza tafsiru hasan, dan ini adalah tafsir hasan. Qala Ibnul Mubarak az-zuhdu, adapun zuhud itu ikhfa'uz zuhdi, ya, menyembunyikan zuhud, iza harabaz zahid minan nas, apabila orang yang zuhud itu lari dari manusia, fatlubhu, ya, maka carilah orang itu. Artin arak sopok dengan zuhud, okay, dan nampak di dalam dirinya memang dia lari dari manusia. Artin dia tidak butuh pangkat, dia tidak butuh kemuliaan, pujian dari orang, okay. Maka carilah ahli zuhud seperti ini. Wa idza talaban nasu, dan apabila manusia menuntut, okay, artin dia masih menginginkan dalam hatinya ketenaran, ya, terus pujian segala macam, fahrib minhum, maka larilah dari orang yang mengaku-ngaku zuhud, karena masih dia ingin mendapatkan ketenaran-ketenaran, okay. Wa ma ahsana qaula liqa'il, dan sebaik-baik ucapan liqa'il, ya, ini wajadtu, sungguhnya aku dapati, fala tazunna ghairuhu, maka janganlah engkau menyangka selainnya, inna tawarru'a inda hadzal dirham, sungguhnya wara' itu terletak di dalam 1 dirham. Ajarin dalam syair niki arak sopok dengan yang sudah memahami makna daripada sifat wara' itu, ya, ketika ada di dalam uang 1 dirham. Fa idza qadarta alai, maka ketika engkau mampu alai atasnya, summa taraktahu, kemudian engkau tinggalkan itu, yakni 1 dirham itu, fa'lam, maka ketahuilah, bi anna taqaka, sungguhnya ketakwaanmu takwal muslim, yakni takwanya orang-orang yang muslim. Artin 1 dirham niki digambarkan nilai uang yang sangat kecil, dibandingkan dengan ribuan dirham, jutaan dirham, ya. Tetapi orang yang benar-benar ahli zuhud atau wara' niki, meskipun hanya 1 dirham, yang di situ mungkin arak diperoleh dari unsur seandik solah, atau mungkin ya antara solah atau ndik jaga masih subhat, tapi dia tinggalkan, okay, maka itu gambaran orang yang takwal muslim, takwanya sejati awalan, okay. Walaysa zahidu man zahada fid dunya wa qad a'radat anhu, wa innama zahidu man aqbalat alaihi fazawa anha wajhahu wa asaral firara minha ila akhir. Walaysa zahidu, dan bukanlah orang yang zuhud, man zahada fid dunya, adalah orang yang nabi zahada fid dunya, yakni zuhud di dunia, artinya tidak memiliki dunia. Waqad a'radat anhu, dan dunia itu berpaling darinya. Artinya arak sopok dengan tidak disebut zuhud karena memang dunia itu berpaling darinya. Dia budi apa-apa, okay. Harta denar, non denar, segala macam denar, maka bukanlah disebut zahid, okay. Wa innama zahid, dan hanya saja orang yang zuhud itu adalah man akbalat alaihi, bahwa dunia itu datang kepadanya, fazawa anha, lalu ia memalingkan darinya, dari dunia itu, wajahu, akan wajahnya. Ketika dihadapkan dunia itu datang kepadanya, tapi dia palingkan, ya, dunia itu, ya, itulah orang yang zuhud, ya. Wa asarul firara minha, dan ia memilih lari atau menjauh daripadanya. Niki nggih, baca syair-syair niki masyaallah bin sengke praktek dah sulit, nggih. Yakni benar-benar hati niki disucikan dari pengaruh-pengaruh dunia yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kama qala Abu Tamam, sebagaimana berkata Abu Tamam, izal mar'u lam yazhad wa qad subiqat lahu bi asfariha ad-dunya falaysa bizahid. Apabila seseorang lam yazhad, yang tidak bisa berzuhud, apabila ada orang yang tidak bisa berzuhud, waqad subiqat lahu, dan diwarnai kepada orang itu, ya, artinya diwarnai, diberikan bi asfariha, dengan segala keindahan-keindahannya, ya, ad-dunya falaisa bizahid, maka bukan juga termasuk sebagai zahid. Artinya ada orang dia hidup di dunia dengan segala keindahan, tetapi masih ingin hatinya itu terpaut dengan dunia, itu juga laisa bizahid, bukan termasuk zahid. Wa qala ba'dul hukama, tak bisa syair nih lah, syair doang nih, disangkaan syair nih, salah sitmanan, salah pemahaman, nyala. Jadi ketika salah pemahaman, paling terhisap tiang, dia bisa nyampe, ayo perlu pemikiran tajam. Tabban li talibi dunya la baqo alaha, celaka. Arakan dalam ayat Quran tabat, ya, celaka, tabban, celaka. Siapa yang celaka? Li talibi dunya, bagi orang yang menuntut dunia, mencari dunia. La baqo alaha, yang mana dunia itu tak kekal. Lamun temele aman selamat pete sak kekal. Lamun dunia tu pete dia kekal. Tetapi dunia itu jadikan sebagai wasilah. Kita butuh rezeki, taniati rezeki, arak sengon ibadah, maka dunia berupa rezeki niki akan kita dapati sebagai amal soleh. Ayo tak beda niki, maka jadikanlah perkara-perkara elek dunia niki sekadar wasilah, sekedar. Ka'annama hiya fi tasrifiha khulumu, seakan-akan dunia itu fi tasrifiha, di dalam perubahannya, ya, khulumu, yakni mimpi. Yarin dunia niki berubah, kadang wah senang, wah susah, wah narak kepeng, wah diarak ini selepuan mimpi, an tutuk doang. Arak sak mimpi buruk pas tengah mimpi buruk selesai. Mimpi teniki berdua kepeng belit istana bu camah, dikman tutuk pecamah bu ngasih tutuk. Ini gila gambaran perubahan-perubahan di dunia. La baqo alah, din kekal semendak. Sofauha kadarun, kejernihan dunia itu kadarun adalah keruh. Jak teparan jernih ternyata keruh. Jak teparan dengan banyak harta bu atas senang, ternyata banyak dengan sogeh lagu susah. Teparan loi anak bu atas senang, ternyata masih loi anak datangan penyusah mas. Dan seterusnya dan seterusnya. Teparan jernih dunia ini ternyata keruh. Sarauha dororun, kebahagiaan dunia niki dororun, yakni bencana. Bahagia, senang, saking bahagia lupa tersyukur, mendatangkan bahaya. Amanuha, amannya dunia niki gororun, tipuan. Ndak terbaik merasa aman di dunia. Entah merasa aman di dunia, buk dah belin dunia. Maka amannya merasa di dunia niki adalah sebuah tipuan, kelekakan di dunia niki. Abwaruha zulamu, ya, keramaian dunia itu adalah zulam, yakni apa? Kegelapan. Ya. Syababuha haramun, ya, mudanya dunia ini haramun, menua, amparan odak-odakan tua.
Sehingga Nabi SAW ketika beliau di Isra Mi'rajkan, beliau melihat ada perempuan ia tawa lagu masih bersoleh, berkincu, berpopur segala macam. Bo terbayangan umur 20 tahun bu kadu popur bu tebal malah ibu terbayangan wah atau pelai wah dia nikilah gambaran dunia dunia wah to rohatuha saqamun, ketenangan dunia saqamun, penyakit. Tenang hidup dunia cemoh lagu maknanya adalah penyakit. Intin hidup di dunia ini ada tersusah amun temau kesenangan yang melalaikan ada susah berjulu. Tentu bukan berarti susah dengan arti bertejak sedih segala macam, artinya susah helik diri sadek luwe amal soleh. Lazatuha nadamun, kelezatan di dunia itu nadamun, penyesalan. Nikmat maksiatnya ujung-ujungnya nyesal. Wujdanuha adamun, keberadaan dunia itu adalah ketiadaan. Arak lagu dia arak abarat. Ibarat barat ber nikmat segala macam lagu ujung-ujungan telang doa. La yastafiqu minal inkadi sahibuha, tidaklah sadar dari al-ingkat, kepedihan, sahibuha, oleh penghuni dunia, penduduk dunia tidak peduli, tidak sadar akan kepedihan. Laukana yamliku ma qaddamanat urim, meskipun ia memiliki apa yang sudah terhimpun yang dimiliki. Jadi meskipun selepuan wah kumpulan dan dia miliki, maka dia tak memiliki kesadaran akan kepedihan daripada memiliki dunia ini. Fakhalli anha, maka tinggalkanlah, biarkanlah dari dunia, wala tarkun lizuhratiha, dan janganlah condong kepada zahrah, yakni bunga-bunga di dunia, artin kenikmatan, keindahan-keindahan dunia. Fa innaha, maka sungguhnya bunga-bunga semu dunia itu ni'amun, nikmat, fi toyiha nikomu, namun di dalam lipatannya, di dalam kebalikannya atau di baliknya nikomu ada bencana-bencana. Ibarat gula, manis, segala macam lagu mendatangkan penyakit-penyakit. Saat terakhir syair niki, wa'mal lidari na'imin la nafadalaha, dan beramallah untuk negeri yang penuh kenikmatan, la nafadalaha, yang tak habis laha bagi negeri kenikmatan itu. Ndek ni tutup lamun dunia Nabi pun baru berkelur kebesuh nani hari dah pelapah gitu. Pelagi berzikir oleh-oleh tak kaputan keluar terus gitu. Inilah gambaran. Ini semandak doa. Baru besuh nai lapar, baru susah nane senang, baru cemoh nane apa susah, cemoh susah, nikilah dunia akan habis, sedangkan akhirat la nafadalah, tidak habis. Wala yukhafu biha, dan janganlah dikhawatirkan di negeri akhirat itu mautun wala haramu, kematian, dan jangan khawatir ada menua. Ini nara istilah jak temati lema ele akhirat andi arah lemun hidup ele akhirat niki 1000 tahun, berarti menua tutuk 1000 bu tutuk. Lemun 1 triliun tahun menua tutuk 1 triliun tahun bukan tutuk. Ternyata akhirat niki abadal abad, selama-lama, diarah penghujung, tenang baik. Terus berembe umur tu usia la haramun, ini menua percis. Nabi pernah ditanya oleh orang tua, ya Rasul, kira-kira harap baraku ni lema surga? Oh, andi narak. Allah langsung sedih.
Karena pertanyaannya arak ndek barak aku nih itu soal nih. Ternyata orang tua umur sak tua dia narak tamu jok dalam surga. Artinya selepuan anjari bajang anjari dedar. Kisaran umur Nabi Isa. Nabi Isa niki kisaran umur 35-an. Ia tersebut dengan kimatul umur, kimatul waqt, puncak kekuatan niki ya kisaran umur Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah, dan itulah umur kita lema ele jelo akhirat. Lemun ukuran awak percis barak Nabi Adam. Pira 60 hasta. Pira 60 hasta niki 3 meter. Bau terbayangan niki 3 meter jok atas. Berarti menyat jok atas. Melebar kiri kanan julungudi. Milu belik apa-apa selepuan. Maka syukur alhamdulillah umat Nabi Muhammad barak templung gosami kocet ceredeh. Lemun kebelik temakin barak Nabi Adam lah luik dengan saling mati. Gembek lah bebehan beras. Selepuk langkah makin nuseng ke bumin mahal mal. Bu sandit barak kebelik Nabi Adam 3 meter jok atas lah berarti tiang tene barak kebelik masjid. Sejelo berarti 2 ton kilo lah buang saling mati terus ni doang setimbang doang kesengkeun makin maka syukur alhamdulillah kocet tiang pelunggu sami lagu kocet ceredeh lah nafsu kebelik rakus hawa nafsu. Sedangkan usia umur barat Nabi Isa alaihissalam kuat lagi. Saat toak ninggal maka kembali menjadi muda. Saat muda menjadi besar. Niki umur dan tidak akan menua pada hari kiamat. Wa min hikami Yahya bin Mu'az, dan diantara kalimat-kalimat hikmah dari Yahya bin Mu'az, Nabi liyakun nazruka ila dunia, hendaklah pandanganmu kepada dunia iktibaron, yakni mengambil pelajaran. Kita lihat atas, kita ambil pelajaran, leloh keluar langit nembe tau tekan. Sehingga kesimpulannya kita meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa. Kita melihat matahari, lambe tau stop kontak nih, lambe tau kabel kini saat nyala menah. Lemun wah jam 6 tiwuk, lemun wah jam 6 sore wah tenggelam, tanpa ada yang ngatur-ngatur manusia. Allah yang maha mengatur. Seandainya Allah berikan yang mengatur matahari piranjak terbit, bulan piranjak senggita, manusia yang ngatur ureh. Sekadar tajak pedak dile balik doang, kadang masih sampai menah masih nyala. Kadang di menah wah mati. Inilah gambaran lemon manusia ngatur. Jarin Allah yang maha mengatur. Tapi ada waktu ketika nanti matahari niki terbit dari kepada dunia iktibaron, yakni mengambil pelajaran-pelajaran. Wa rafduka laha, dan penolakanmu terhadap dunia ikhtiaron adalah pilihan. Tentu sebagai bentuk kesadaran tertolak perkara-perkara yang melalaikan kepada Allah. Wasayuka, dan usahamu piha pada dunia itu ittiroron, keterpaksaan. Artinya kita jalankan sebagai bentuk itu butuh. Dia tahu tinggalan dunia, hidup di dunia butuh, kepeng butuh segala macam. Wa talabukal akhirah ibtidaron, dan menuntutmu kepada akhirat, tuntutanmu kepada akhirat ibtidaron, yakni segera. Adin beruah perkara akhirat ndak baik yang paham. Lemon urusan dunia pun seluh, din bo selusun lemak baik. Lagu lemon perkara akhirat adin bau beruah tuntaskan. Tak datang syarat kematian. Niki al-babus tsani wasabun fi sifatil jannah wa maratibi ahliha. Lemak bahas bab ke-72 tentang sifat surga dan tingkatan-tingkatan penghuni. Kira-kira apakah kita sudah yakin menjadi penghuni surga?
utama surga bu kira-kira elek lantai pira. Dan insya-Allah kita sudah megang kunci surga. Nabi kunci surga, mangqala la ilallah dakhulal jannah. La ilallah miftahul jannah. La ilallah niki adalah kunci surga. Jadi tegal tuh kunci surga. Lagu sak jari masalah dan sak telang di tengah langan kunci niki. Adet baik jauh sampai mati. Adet buka saran mudah-mudahan kita berharap untuk mendapatkan kemuliaan, terutama meninggal husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, selanjutnya mari kita akhiri majelis niki dengan doa. Terutama kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Mina, dan kepada semua ina amat keluarga yang kita niati, mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga Sematon Jerit yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada keluarga kita atau kita yang dalam saat niki mungkin ada masalah hidup, penyusah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ya. Dan kepada jamaah tiang yang berinfak, bersodakoh, umumnya jamaah tiang khususnya saya Idriki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sodakoh niki sebagai amal jariah. Dan kepada gubuk yang pelunggu sami niki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dan Allah permudah rezeki. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.